RCL kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RCL pemirsa kami TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kami Norin akan memberikan informasi dan juga publikasi terkait dengan informasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan seperti diketahui bahwa di Sukabumi ini banyak sekali organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah ini tak asing lagi adalah KNPI. KNPI sendiri sudah terlihat juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI Kabupaten Sukabumi. Dan sebelah Noren juga sudah ada Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi, ada Gilang Gusmana, Ya Bu. ada juga Aryo Chandra selaku Wakil Ketua Bidang Hak Asasi Manusia. Ini kalau misalnya hak asasi manusia gitu ya. Oke, dan sebelumnya terima kasih nih di kesempatan waktunya juga bisa berbincang bareng kita di sini untuk memberikan informasi dan juga publikasi ke masyarakat terutama kepada para pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Sukabumi bahwa memang pemuda dan pemudi ini punya wadah gitu ya untuk menyampaikan aspirasinya juga melalui KNPI pasti seperti itu. Nah, Kang Gilang, sebelum kita membahas terkait dengan program KNPI sendiri, boleh dijelasin kenalan dulu, mungkin yang belum kenal boleh dikenalkan kata kenal sama kata sayang ya. Bangga. Oke, boleh kenalin dulu, ada Kang Gilang dan juga ada Kang Rio dari KNPI Kabupaten Sukabumi. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya hari ini. Mungkin langsung saja perkenalkan, saya Gilang Gusmana sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi. Dan saya hari ini di acara podcast ini bersama Kang Rio Chandra sebagai Wakil Ketua Bidang Hak Asasi Manusia. Itu mungkin Bu, sementara. Oke, berarti panggilannya mau Bung, AA atau siapa nih? Kan biasanya Bung aja. Bung. Ada Bung, kalau ini Neng. Oke. Ada Bung, itu Bang kameramennya. Oke, nah terkait dengan KNPI sendiri, mungkin banyak yang belum mengetahui juga sih dari KNPI itu sendiri sebenarnya tugas dan pokok fungsinya seperti apa sih? Ya. Baik Bu, izin saya menjelaskan bahwa memang sudah sama-sama diketahui bahwa KNPI ini adalah wadah berhimpun organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan pemuda OKP. Jadi tugas dan fungsinya adalah memberikan warna tentunya dalam persoalan pembangunan sumber daya manusia, dalam persoalan pembangunan pemuda, dalam persoalan pembangunan segala bidang apapun juga itu yang memang sekiranya bisa dilakukan oleh KNPI terkait pembangunan di Kabupaten Sukabumi, ya tentunya itu menjadi tugas bersama kita pemuda membantu pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi melaksanakan program-programnya. Oke. Kalau untuk bidangnya sendiri ada berapa bidang dan beberapa kepengurusan yang ada di bawah naungan Kang Gilang sendiri? Kalau di KNPI kami ini hari ini ada kurang lebih 17 bidang, ada kurang lebih 17 bidang dengan jumlah kepengurusan ada 85 orang pengurus. Di sana kan ada jajaran wakil ketua, ada wakil sekretaris, wakil bendahara, terus lagi ada di bawahnya juga gitu. Nah, dari total 17 kepengurusan ini kami 17 bidang ini kami bersama teman-teman sedang dalam tahap merencanakan bagaimana kemudian KNPI ini berperan di Kabupaten Sukabumi, memberikan warna dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di setiap penjuru Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau ini kan ada beberapa, tadi ada 17 bidang ya, 17 bidang. Nah, kalau salah satunya kan ada wakil ketua bidang hak asasi manusia. Boleh nggak sih dijelasin sesingkat aja sih? Kalau dari wakil ketua bidang yang membidangi hak asasi manusia itu lebih intensnya terhadap kegiatan atau program apa sih di KNPI sendiri? Mungkin untuk bidang hak asasi manusia kita lebih fokus kepada yang membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkan saat ini dari segi kadang kan orang-orang yang di kecamatan atau misalkan seperti apa membutuhkan bantuan kita untuk apa sih maksudnya buat pendampingan pastinya. Pendampingan dalam hal yang memang mereka tidak ketahui ya mungkin kita bisa menyalurkan untuk hal itu sih. Jadi memang berarti dari membidang hak asasi manusia ini memberikan pendampingan tersendiri ya bagi masyarakat juga yang ada di wilayah setempat
bagaimana sih misalnya ketika mereka ingin memiliki aspirasi ataupun inspirasi, mungkin betul. KNPI salah satunya bidangnya hak asasi manusia ini bisa mewadahi ya, Betul. menjembatani. Karena kan memang tidak semuanya bisa memberikan pendapatnya, maksudnya tidak bisa menyampaikan. Mereka takut kadang macam untuk penyampaian pendapat. Padahal kan ini kan pendapatnya untuk membangun ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk program KNPI sendiri, balik lagi ke Bung Gilang. Program KNPI sendiri selama ke depan nih kan berarti dari 2025 sampai dengan 2028 ya. Betul. Program KNPI sendiri, program prioritasnya seperti apa dan juga program yang dijalankan seperti apa? Nah, kalau KNPI kita hari ini sudah bersepakat dengan kawan-kawan bahwa hari ini kita sudah tidak harus lagi berfokus pada persoalan dinamika kepemudaan saja. Artinya hari ini KNPI harus mampu menjawab segala persoalan dan dinamika di kelompok masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Nah, kita mencoba membuat satu terobosan baru bahwa hari ini KNPI harus hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga memang kami memiliki tagline bahwa KNPI menuju kemandirian pemuda. Nah, hari ini KNPI tidak harus lagi terlalu mengandalkan uluran tangan atau bantuan dari pemerintah daerah terkait dengan persoalan pendanaan dan lain sebagainya. Maka KNPI itu harus berkreasi gitu, berinovasi gitu kan ya. Bagaimana kemudian organisasi ini bisa diorkestrasi sesuai dengan apa yang menjadi tantangan zaman hari ini, apa yang menjadi persoalan-persoalan di masyarakat hari ini gitu kan. Karena kalau kita melihat gitu kan bahwa KNPI beberapa waktu ke belakang ini terus saja berkutat pada persoalan dialektika dan dinamika kepemudaan. Nah, hari ini KNPI Kabupaten Sukabumi, kami bersama kawan-kawan ingin dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Sehingga memang ada 3 program kerja unggulan. Pertama adalah KNPI bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat. KNPI bisa menjawab dan mampu menciptakan kader-kader muda yang mandiri. KNPI juga harus mampu menjawab segala bentuk keresahan masyarakat yang ada di tingkat bawah gitu kan Bu, seperti itu. Oke, berarti memang tidak hanya terfokus kepada organisasi kepemudaan saja, tapi seluruh lingkup sektoral yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana caranya agar KNPI ini bisa hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, kalau untuk saat ini program yang sedang berjalan dari Kang Gilang sendiri seperti apa? Nah, kemarin kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan gerakan menanam pohon. Wah, keren. Bersama Gerakan Peduli Desa. Nah, ini kan menjadi salah satu program unggulan kita bahwa memang gerakan menanam pohon ini adalah salah satu hal yang memang harus kita lakukan karena dengan berbagai persoalan khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi yang rentan akan terjadinya bencana alam, sehingga memang KNPI harus hadir memberikan edukasi kepada masyarakat tingkat pedesaan bahwa memang hari ini kita harus menjaga alam dan lingkungan kita untuk menjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang gitu kan, dan menjamin kelestarian lingkungan yang akan datang juga. Karena hari ini kan kalau kita kemarin kita kan sudah melaksanakan kemarin di Nyalindung, terus kemudian di Kalibunder itu melaksanakan penanaman pohon bersama masyarakat, bersama aparat tingkat desa gitu kan ya. Nah, alhamdulillah kita disambut secara antusias dan memang responnya sangat bagus sekali gitu Bu. Nah, itu program yang baru kita laksanakan karena memang ini kan kepengurusan baru berjalan 1 bulan ya Bu, sehingga memang kita masih mencoba juga ingin melaksanakan kolaborasi dan sinergi dengan bidang-bidang yang lain. Nah, ini kemarin kami kolaborasi bersama Perhutani, terus kemudian bersama pemerintah desa Kalibunder kemarin kita melaksanakan kegiatan tersebut itu Bu. Oke, jadi ini menjadi salah satu program prioritas juga ya. Karena Sukabumi ini kan rawan bencana sekali. Jadi ada kegiatan penanaman pohon yang dilakukan di pemerintahan di desa ya, di desa Kalibunder dan juga tadi di Nyalindung ya. Nyalindung. Oke. Berarti memang ini sudah sudah terprogram sekali ya. Bagaimana KNPI ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah,
Kalau sejauh ini ada target yang diharapkan nggak sih dengan semua program-program yang dilaksanakan oleh KMPI sendiri? Tentunya Bu, tentunya kita kan apa yang kita lakukan hari ini tentunya harus ada outputnya tentunya. Targetnya itu adalah kita dengan berbagai kegiatan ini artinya secara tidak langsung mengedukasi masyarakat tentang apa namanya kesadaran menjadi warga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang baik, harus peka terhadap segala persoalan yang terjadi. Jangan kemudian hari ini masyarakat ini ketika terjadi hal-hal yang memang harus direspon oleh kita semua, kemudian masyarakat jangan kemudian abai dan acuh gitu. Sehingga memang hadirnya KNPI ini secara tidak langsung ingin mengedukasi masyarakat bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara ini, peka terhadap segala dinamika persoalan ini harus ditunjukkan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dan tentunya harapannya adalah KNPI ini bisa memberikan apa namanya efek dan sumbangsi secara langsung terhadap masyarakat. Karena kan kemarin pun juga selain kegiatan apa namanya gerakan menanam pohon, ternyata di sana pun juga kita berkomunikasi dengan beberapa masyarakat, apa namanya kita menemukan apa masyarakat yang masih perlu dan harus diberikan bantuan oleh kita secara kondisi apa namanya rumah tinggal, terus secara kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Karena kan hari ini kan kalau kita melihat program pemerintah ini banyak kan, program sosial ini banyak kan. Nah KNPI ini harus bisa apa namanya membantu pemerintah untuk memaksimalkan program-program pemerintah itu. Karena kan tidak menutup kemungkinan tidak semua leading sektor gitu kan, tidak semua kondisi lingkungan masyarakat Kabupaten Sukabumi ini bisa terpantau secara langsung. Makanya hadirnya KNPI ini harapannya adalah bisa membersamai dan membantu Pak Bupati Kabupaten Sukabumi ini menjadikan Kabupaten Sukabumi yang mubarokah. Menuju kemandirian pemuda. Pasti. Jadi pemuda-pemuda itu harus mandiri juga ya. Iya dong. Kadang-kadang kan sekarang tuh pemuda dan pemudi itu menyuarakan aspirasinya kadang-kadang tidak pada tempatnya. Mungkin melalui wadah KNPI ini bisa terarah dan struktur ya. Kan mendingan menyampaikan aspirasi lewat wadahnya daripada berkuar-kuar tanpa kejelasan kan. Kalau berkuar-kuar itu kan belum tentu nanti ditanggapi dengan yang serius oleh apa namanya oleh seseorang yang ditujunya atau lembaga yang ditujunya, tapi melalui wadah yang benar, KNPI yang benar, jadi bisa menyuarakan aspirasi yang tentunya memang untuk membangun pastinya ya sih Pak. Oke ya, terakhir ada pesan dan harapan khusus sendiri dari Kang Gilang dan juga Kang Rio bagi para pemuda di Kabupaten Sukabumi seperti apa? Pesan saya sederhana dan tidak panjang lebar. Pertama, hari ini pemuda bukan lagi dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, tetapi hari ini pemuda untuk dipersiapkan menjadi pemimpin hari ini. Gitu. Jadi kita ini sebagai pemuda harus siap. Besok atau lusa harus ditunjuk dipersiapkan jadi pemimpin, ya kita harus mampu menjadi pemimpin dan membuktikan itu. Terus kemudian selanjutnya adalah pemuda di Kabupaten Sukabumi, ayo kita bersama-sama membuat apa namanya membuat satu gagasan dan melakukan satu karya nyata dalam rangka mendorong serta mendukung program pemerintah Kabupaten Sukabumi menuju Kabupaten Sukabumi yang mabarokah, ditambahin sama tagline KNPI yaitu menuju pemuda yang mandiri, menuju kemandirian pemuda. Menuju kemandirian pemuda ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bung Rio. Mungkin tambahan dari saya untuk pemuda yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sedikit sih. Ayo bangun, jangan sampai kita ketertinggalan ini didalami oleh pemuda. Bangun, ayo bangkit, kita bangun Kabupaten Sukabumi lebih maju. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu lah buat KNPI. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Gilang dan juga Bung Rio atas waktunya. Mudah-mudahan KNPI bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi, terutama untuk sama-sama membangun Kabupaten Sukabumi yang mubarokah. Oke, kami Renarin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.